Pemirsa, hey, apa kabar? Finally, saya kesini lagi untuk membuat video ini yang kedua kali, pemirsa. Karena sejujurnya yang pertama itu ada sesuatu hal yang terjadi, kesalahan teknis atau apa itu, saya juga sudah lupa. But basically saya tidak bisa untuk memakai video tersebut. Jadi saya harus filmkan kembali. And here I am sitting down in front of you. Dan kita akan copy Carlota, pemirsa. So, Anda mempunyai minuman sekarang ini atau tidak? Kalau Anda tidak punya, maka Anda harus pergi, oke? Untuk mendapatkan minuman tersebut. Because kita akan chit-chat, Carlota, dan you know what I'm saying. Ini yang saya minum namanya adalah Taro Milk Tea. Dan saya pakai egg pudding dan juga jelly. It's so good. Ini juga esnya sangat enak sekali. Sangat kecil dan mantap buat saya untuk gigit-gigit. So here we go. Apa yang terjadi dan kenapa sampai kita mau pindah ke UK? Karena banyak orang yang ketinggalan berita ini. Sejujurnya mari kita mulai dari awal kenapa sampai kita pindah dan lain sebagainya. Because there are so many, pemirsa, untuk kita karlotakan, oke? Tahun lalu sebelum Koronces menyerang dunia, pemirsa, saya dan si Travis duduk di sini dan basically kita berdua hanya bertukar pikiran begitu. Dan saya bilang kepada dia begini, saya mau pindah rumah, oke? Saya tidak mau tinggal di sini lagi. Banyak sekali hal di rumah ini yang harus diimprove. Si Travis dia tidak mau untuk kayak DIY sesuatu di rumah ini. Dia bilang ini rumah bukanlah rumah kita yang kita akan tinggal selamanya. Yes, rumah ini milik kita, cuma bukan untuk kita tinggal selamanya. Again, oke? Jangan sampai ada kebingungan. So saya bilang oke, dan mari kita pindah saja. Jadi pada hari itu sebelum Koronces, kita berdua sudah sepakat, oke, tahun ini kita akan pindah rumah. Dalam arti bahwa di beberapa bulan sebelumnya itu kita sudah akan membangun rumah. Pemirsa, Tuhan berkata lain. Long story short, si Travis pergi kerja dan bosnya mengatakan kepada dia bahwa dia harus pindah ke Jepang, ke Misawa Base. Waktu itu saya lagi live di Instagram. Kalau Anda tidak mengikuti saya di Instagram, where have you been? Oke, Novita Official. Saya pergi cari di Google toh. Saya melihat foto-fotonya dan terlihat banyak sekali salju. Jalan-jalan juga kayak penuh dengan salju. Kayak literally di samping-samping jalan itu, kayak dinding yang tinggi itu sudah penuh dengan salju, pemirsa. Kayak pegunungan, oh my god. Dan saya bilang kepada si Travis, I cannot live like this. I can't. Like saya punya kulit ini tidak diciptakan untuk dekat dengan salju, you know. I'm gonna die, okay? And then si Travis bilang, kalau Anda tidak mau berarti bisa saja dia yang pergi sendiri. Nanti saya tinggal di sini di rumah baru gitu loh. Dan saya bilang, yeah, go ahead, go. Pergi saja Anda sendiri. Now, Travis tidak mengapa untuk pergi ke Jepang sendiri karena dia suka sekali Jepang, oke? Dia punya impian dari dulu yaitu antara Jepang dan Korea. Dan finally dia mendapatkan order untuk pindah ke Jepang. Oh, by the way, buat kalian di sini yang baru, kalau kalian tidak tahu kenapa sampai kita akan pindah ke negara lain, yaitu karena suami saya dia bekerja sebagai seorang militer dan militer mereka dikirim ke sana kemari sama seperti militer di Indonesia, oke? Karena banyak sekali orang yang menanyakan kenapa si Travis pindah. Well, jawabannya adalah tugas. 1 minggu kemudian dia pergi kerja dan dikatakan bosnya bahwa order si Travis untuk pergi ke Jepang itu sudah messed up, sudah berkele, pemirsa. Ada seseorang yang salah kasih order. Mereka memberikan pilihan buat Travis pilih antara Jerman dan juga Inggris. Dan si Travis telepon, Anda mau suka Jerman atau Inggris? Dan saya langsung bilang, Inggris! Saya mau pergi ke Inggris, ke Anne Boleyn, oke? I'm gonna go see Anne Boleyn, saya punya nenek. Terus bilang, oke, berarti Anda memilih tempat yang banyak sekali orang rekomendasikan kepada dia gitu loh. Karena mereka bilang, jangan Jerman, dia punya base di sana tidak terlalu baknyoso. Pergi ke Inggris. Si Travis walaupun dia yang kerja di militer, tapi kalau dia mendapatkan order, itu dia harus menanyakan kepada saya tempat mana yang Anda suka, oke? Kalau ada option begitu ya. Kalau tidak ada option, berarti kita harus pergi ke tempat satu itu yang ditentukan oleh militer. Tapi saya juga mempunyai option di mana saya mau suka pergi dengan si Travis atau tidak. Long story short, si Travis bilang, oke, kita akan pergi ke Inggris. So dia langsung pergi untuk siap-siap segala sesuatu dokumen. Paling banyak sekali saya mendapatkan SMS, katanya mau pindah, katanya begini, kenapa masih aja di Amerika, kenapa belum pindah-pindah, kenapa begini, pemirsa, calm down, okay? Calm down. Kenapa kita belum pindah sampai sekarang? Nah, saya juga mempunyai pertanyaan di sini yang waktu lalu saya sudah jawab di video pertama, yang alhasil tidak jadi diedit dan diupload. So saya akan jawab lagi pertanyaan ini. Kenapa kita sampai belum pindah sampai sekarang? Pemirsa, saya mengucap syukur karena kita belum pindah sampai sekarang. You know why? Karena banyak sekali anggota militer
Kalau Anda di sini yang suaminya anggota militer atau keluarga militer, you know exactly, okay, what I'm talking about. Di militer itu, mereka seringkali memberikan order sangat cepat, okay? Jangka waktu dari mereka bilang kepada Anda dengan Anda pergi itu sangat berdekatan. Ada yang 1 minggu order, ada yang 1 hari order, oke, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, tidak mempunyai waktu untuk packing. Now, saya dan Travis, kita diberikan 6 bulan untuk bisa mengurus segala sesuatu dokumen dan lain sebagainya. Sebelum saya pindah ke UK, saya juga sudah berteman di grup dengan istri-istri militer di sana. Ada satu post yang saya baca dari ini istri militer. Dia belum pindah ke UK, cuma suaminya diberikan order 1 minggu, pemirsa, oke, untuk pindah ke sana. Mereka punya anjing, dia literally tidak tahu memulai dari mana. You gonna move country, oke? Anda mau pindah negara. Anda bukan pindah cuma pakai auto mikro, atau Anda mau pindah 2 jam kayak Manado Bitung atau Jakarta Makassar atau whatever the thing is. This is like negara, and apalagi kalau Anda mempunyai anjing, Anda mempunyai anak, dan Anda mempunyai cerita bengkel lain, pemirsa, good luck. Saya sangat mengucap syukur sekali karena kita mempunyai waktu yang banyak untuk bisa mengurus segala sesuatu. You have no idea. Otak ini sangat sulit sekali waktu lalu untuk berpikir mengenai bagaimana ini kasih pindah anjing, oh my god, dan lain sebagainya. But everything is good now, so here we go. Kita akan menjawab pertanyaan satu persatu dari kalian. Pertanyaan yang paling banyak sekali ditanya, anjingnya bagaimana? Guguknya Anda mau tinggalkan? Bagaimana nasib anjing-anjingmu? Oh my god, apakah Anda akan memberikan anjing-anjingmu ke orang lain? Aduh, pasti kamu sedih sekali. Aduh, pemirsa, banyak sekali. Oke, saya punya kepala sampai pusing membacanya. Bagi kalian yang sering menanyakan tentang anjing-anjing saya, sekarang Anda bisa tenang, tentram, dan damai karena anjing-anjing saya juga akan saya bawa ke UK. Ada berapa anjing yang akan saya bawa? Semuanya, pemirsa. So, Shadow, Willow, Ronan, dan Zoe. Nah, tidak ada pertanyaan akan hal ini, tapi saya pikir mungkin Anda penasaran bagaimana Anda akan membawa anjingmu dari sini ke sana. Mereka ada berempat, belum lagi Anda mempunyai anak 3, belum lagi Anda punya kopor, dan lain sebagainya, ya kan? I don't know, apakah saya harus bikin kopi Carlota yang kedua, penjelasan mengenai anjing-anjing kayak step by step? Kalau saya jawab di sini akan sangat lama sekali ini video, pemirsa, oke? Saya kasih background, oke? So basically, sebelum Anda melakukan segala sesuatu, first, yaitu Anda research. So saya research company yang mengirim anjing-anjing ke luar negeri. Ada banyak sekali yang direkomendasikan oleh orang-orang dari UK, dan akhirnya saya sudah kontak mereka kontak balik sangat cepat sekali. Saya tanya segala sesuatu, biaya dan lain sebagainya. Biayanya tergantung kepada anjing-anjing, pemirsa. Berapa anjing yang Anda bawa, berapa berat mereka. Anjing-anjing saya yang dikirim yaitu Shadow, Willow, dengan Ronan. Mereka ini akan tiba di UK lebih dulu daripada kita. Kita menyewa orang untuk ambil anjing kita sampai ke UK, dan di UK nanti ada orang yang akan ambil mereka untuk taruh di anjing hotel, yang dimana kita bayar per hari, per anjing. Basically segala macam peranjingan kita sudah urus, dokumennya, segala sesuatu. Berapa yang kita bayar untuk pengiriman anjing? Good question. Seperti yang saya bilang tadi, harganya berbeda dari berapa anjing dan berat, ya kan? 3 anjing yang kita bawa, itu harganya itu hanya pengiriman doang, oke? Kita tidak mempunyai beban untuk membawa anjing ke airport, walaupun lebih murah lagi kalau kita bawa mereka sendiri. But pemirsa, kalau Anda menonton saya di Instagram, Anda sudah melihat itu koper kita. Oh my god, Zoe dia akan terbang dengan kita sama-sama. So, kalau si Zoe dia hanya murah saja ya harganya. Also, itu biaya buat anjing-anjing 100% dari pocket kita. Untungnya beberapa minggu yang lalu si Travis pulang kerja dan dia memberikan saya berita yang bagus mengenai anjing-anjing. Ternyata di markas militer kita di sini, mereka mempunyai program di mana mereka akan memberikan sekitaran 15 atau 16 juta buat pengiriman anjing. Tidak berlaku di base yang lain. Base yang berbeda juga aturannya ya. Jadi kita mengucap syukur sekali. So itu 15 juta bukan satu anjing. Hanya bantuan saja 15 juta buat pengiriman. So ini dia juga adalah pertanyaan kedua yang paling banyak ditanya. Bagaimana rumahmu, oke? Apa yang akan terjadi dengan rumahmu? Apakah itu rumahmu? Apakah ini rumah dinas? Pemirsa, let me tell ya. Ini dia bukanlah rumah dinas. Kalau Anda mau rumah dinas, Anda harus pergi ke dalam markas militer. Kita tinggal di samping markas militer yang tidak terlalu jauh. Saya selalu mau untuk pindah di tempat yang dekat dengan markas militer, supaya besok-besok kalau kita mau pindah, kita bisa kasih sewa ini rumah. Dan jawabannya, rumah ini tidak dijual. Rumah ini akan kita sewakan. Karena Travis dengan saya, kita akan terjun di bisnis
real estate. So kita akan mulai dari rumah ini, dan ketika kita berada di UK, kita akan membeli rumah lain juga yang ada di kota ini, yang dekat dengan markas militer. Beberapa minggu yang lalu juga real estate, mereka sudah datang ke rumah kita untuk cek, barang-barang apa yang kita akan kasih tinggal di rumah ini. Dan kita akan kasih tinggal banyak, by the way. Oke, kita kasih tinggal tempat cuci baju dan pengering, which is my favorite. Kulkas, tempat cuci piring, oven. Kita mau suka kasih tinggal TV, cuma mereka bilang bahwa oh no TV. Saya tidak mengapa sih untuk kasih tinggal TV. Real estate bilang bawa saja itu TV ke UK, atau kalau tidak berarti taruh saja donasi atau jual, whatever. But mereka tidak menyarankan kita untuk kasih tinggal TV. And yes, rumah ini adalah 100% milik saya dan Travis. Pertanyaan yang paling banyak sekali ditanya nomor 3 yaitu bagaimana dengan mobilmu? Apakah Anda akan berkendara dari sini sampai ke UK atau bagaimana? Bagaimana cara membawanya dan lain sebagainya. Oke, agak sedikit gelap ini. Mobil kita akan bawa. Kalau Anda nonton video di mana kita membeli mobil tersebut, saya pikir saya sudah mengatakan bahwa kita akan bawa mobil itu ke UK. And no, kita tidak akan berkendara mobil itu dari sini ke UK. That's ridiculous. That's too far. Oh my goodness. Dalam beberapa hari ini si Travis akan pergi ke Dallas untuk membawa mobil itu untuk dipersiapkan buat pindah. Nah, bagaimana perpindahannya? Basically sudah ada kerjasama antara perusahaan pengiriman dengan militer, jadi militer yang urus segala sesuatu. Oke, Anda pasti pikir kenapa tidak membeli mobil saja di UK, Saya menanyakan itu di grup Facebook di Inggris, but mereka bilang no, bawa Anda punya mobil, karena banyak sekali orang Amerika yang militer itu ketika mereka bertugas di UK atau dimanapun really, mereka sering bawa mobil mereka. Satu hal yang mereka bilang yaitu mobil di UK agak sedikit lebih kecil dibandingkan mobil orang Amerika. And I mean, si Travis dia punya badan besar, pemirsa. Dan mobil kita yang ini, dia agak sedikit luas. Tapi asito si Travis masih kayak merasa agak sedikit sempit. I don't even know. Mungkin karena lemak-lemak yang saya berikan kepada dia dari makanan Indonesia atau apapun itu. I don't even know, pemirsa. Pertanyaan nomor 4 yaitu proses pindahan bagaimana. Make sure bahwa segala sesuatu dokumen yang penting itu, harus diselesaikan dengan secepat mungkin dan selengkap mungkin. Dari paspor, kesehatan, seperti juga yang tadi mobil, anjing-anjing punya dokumen dan lain sebagainya, vaksin dan lain sebagainya. Saya hanya pakai paspor dari Indonesia. Saya harus cut ini video di sini karena sebenarnya saya melupakan satu hal juga, informasi yang cukup penting yang saya pikir mungkin berguna buat kalian untuk mengetahuinya. Proses yang lain juga tentang perpindahan yaitu di mana kita di rumah ini membungkus barang-barang dari militer. Mereka bekerja sama dengan perusahaan pengiriman barang-barang kita dari sini ke negara lain. Basically, Anda mengumpulkan segala macam barang yang Anda mau bawa ke negara lain. Setelah itu mereka akan datang untuk membungkus barang-barang Anda. Nah, satu hal yang saya mau katakan kepada Anda, kalau mungkin Anda di sini adalah istri militer yang akan pindah ataupun mungkin satu hari, Anda akan pindah dengan suamimu di negara lain. Jangan dulu pack barang Anda sendiri. Ini terjadi kepada saya karena saya bungkus semua baju-baju yang saya suka itu, oke? Saya sudah lemkan di atas, pemirsa. Oke, mati nat. And then beberapa minggu yang lalu ada orang yang datang ke rumah untuk mengecek, melihat barang-barang mana yang kita akan bawa. So dia tulis segala sesuatu, hal-hal yang besar itu dia tulis. Dia melihat semua box-box yang saya sudah bungkus itu dan dia tanya, ini dia Anda sudah bungkus? Saya bilang ya. Dia bilang, oh ma'am, I'm sorry, kita harus buka lagi dan ngecek barang-barang semuanya di dalam. Mereka harus mengetahui dan membungkus segala sesuatu yang kita bawa dari sini. Karena kalau ada barang yang hilang atau barang yang rusak, itu tanggung jawabnya sepenuhnya di tangan mereka, pemirsa. Mereka hanya menyarankan kepada kita yaitu untuk menaruh segala sesuatu yang kita mau bawa ke satu tempat. Dalam hal ini kita taruh semuanya di garage. So ketika mereka datang, mereka bungkus segala sesuatu yang ada di garage tersebut. Nah, ini dia yang dikatakan oleh ibu-ibu militer yang ada di UK sana. Mereka bilang bahwa pokoknya pisahkan yang mana Anda mau bawa sesuai dengan keinginan Anda. Karena kalau tidak, ini orang-orang yang akan datang membungkus barang-barang kita, mereka akan membungkus segala sesuatu termasuk sampah-sampah, pemirsa, oke? Dan ini terjadi nyata kepada mereka-mereka yang sudah ada di UK sana. Mereka kayak, kenapa ini? Mereka sampai melihat kayak ada sampah-sampah di box. Makanya semua barang-barang yang bisa kita taruh di garage, kita akan taruh di sana. Dan barang-barang yang besar seperti lemari dan lain sebagainya itu kita taruh di tempatnya. Nanti mereka akan datang untuk membungkus segala sesuatu. So, dan juga di militer mereka memberikan batasan berat
dari barang-barang kita. Now, saya tidak tahu persis berapa berat barang yang ditentukan, namun barang-barang kita ini tidak terlalu banyak, by the way. Lemari yang kita bawa hanya 2-3, ya hanya 3. Oh, thank God saya ingat lagi. So, segala sesuatu yang berhubungan dengan packing, seperti kayak tape, seperti box, seperti gunting, apapun itu yang menyangkut perpindahan, itu dibayar oleh militer semuanya. So, yang penting kalau Anda membeli sesuatu, walaupun itu pakai kartu Anda, segala sesuatu yang menyangkut dengan perpindahan, itu Anda kasih satu, supaya sebentar Anda kasih masukkan ke dokumen militer, dan di situ mereka akan kasih kembalikan uang Anda yang sudah Anda pakai untuk, membeli segala sesuatu. But, dalam hal ini mereka yang akan datang untuk membungkus barang-barang kita dengan truk yang besar, itu mereka membawa segala sesuatu, pemirsa, sudah dari box dan lain sebagainya. Tapi mereka juga mengatakan bahwa kalau kita punya box yang kita mau pakai, tidak mengapa sama sekali, mereka akan menaruh barang-barang kita di situ. Saya suka sekali itu pakai box yang saya sudah pakai buat baju-baju saya. Dan saya bilang kepada mereka akan hal itu, dan mereka bilang, oke, kita akan buka saja dan cek berapa barang di dalam situ. Nanti habis itu mereka akan taruh lagi di tempat tersebut dan pakai box tersebut. So, anyway, thank God saya ingat. Airline mereka bilang bahwa 1 orang 2 koper. Mau itu koper besar, koper kecil, 2 koper. Koper militer tidak dihitung sama sekali, pemirsa. So, si Travis dia gratis ya. Artinya bahwa saya bisa memakai koper si Travis. Apakah akan beli rumah di UK? Pemirsa, no, sayangnya tidak sama sekali, karena di UK mereka punya peraturan agak sedikit berbeda dengan di sini, dan juga akan sulit sekali buat kita manage property di sana. So, saya pikir tidak. Kita akan sewa di sana, dan rumah-rumah di sana, by the way, mereka punya harga hampir-hampir sama semuanya. 1.475 pound sterling. Saya pikir itu mereka punya mata uang pound sterling atau euro. Itu rumah yang 4 kamar ya. Kita di UK, by the way, akan tinggal di desa, bukan di kota ya. And ya, mudah-mudahan saya akan suka di sana. Walaupun dia punya rumah, banyak sekali orang di UK sana yang bilang bersetan, pemirsa. Oh my gosh. Saya ini takutnya si Travis kalau dia pergi TDY. Kalau kalian tidak tahu apa itu TDY, TDY itu basically anggota militer disuruh untuk pergi kerja selama kayak 1 minggu, 2 minggu di kota lain begitu. Dan kalau saya tinggal di rumah yang mungkin sudah dari 500 tahun, itu rumah berdiri, atau 100 tahun, oh my gosh. Istri-istri militer di grup, by the way, di Inggris sana mereka sudah bercerita setan-setan. Oke, mereka bilang, aduh, rumah kita berhantu, anak saya melihat kakek tua. Ada juga yang bilang bahwa rumah mereka didirikan di atas pekuburan, pemirsa. Pekuburan yang sudah zaman dulu sekali, kayak zaman Anne Boleyn begitu, dan King Henry ya. Oh my gosh, dan mereka bilang bahwa ada itu di sini. Mereka melihat di dalam rumah kayak ada prajurit begitu. Oh my gosh, mereka sudah bikin takut ya. Mereka menyarankan untuk mendoakan rumah tersebut sebelum tinggal. Saya pikir semua rumah harus seperti begitu ya kan, didoakan dulu. Pertanyaan nomor 6, berapa lama di UK? Paling lama mungkin 4 tahun. Paling cepat mungkin 2 tahun. Cuma itu semua tergantung dari militer, seberapa cepat pembukaan pekerjaan si Travis. Nah, ketika saya bilang pembukaan pekerjaan si Travis, itu dalam arti bahwa di militer, mereka menulis kota mana yang mereka mau suka pindah, ya kan? Mungkin top 5 negara bagian di dalam Amerika, dan top 5 negara di luar Amerika, ya kan? Kalau ada yang membuka pekerjaan si Travis, kalau ada posisi yang kosong, maka dia akan dipanggil untuk pindah ke salah satu tempat ini, pemirsa. Kita punya kehidupan tergantung dari militer. Sekolah Sak dan Rachel di militer itu mereka selalu mempunyai sekolah untuk anak-anak militer, oke? Bukan untuk menjadi militer, but sekolah yang dimiliki oleh militer, di mana anak-anak bisa pergi ke situ. So, kita sudah kasih notification kepada sekolah Sak di sini dan juga sekolah Rachel bahwa mereka berdua akan pindah di UK. Jadi selesai summer break, mereka tidak akan balik lagi ke sekolah yang sini. Mereka sudah tahu. Saya juga tidak tahu apakah sekolah di UK tersebut akan berada di luar markas militer atau di dalam markas militer. So we gonna see that. Saya tidak tahu apakah Anda tahu ini atau tidak, but saya dan Travis akan pergi ke sekolah tersebut. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan ke sekolah tersebut. Apakah mereka mengajarkan ini atau itu kepada anak-anak atau tidak, oke? Kalau umpamanya mereka mengajarkan hal yang tidak bagus buat anak-anak,
I know, Anda pasti pikir, kenapa mereka mengajarkan hal yang tidak bagus? Emangnya sekolah mengajarkan hal yang tidak bagus? Pemirsa, you have no idea. Kalau sampai mereka mengajarkan hal-hal yang rasis, maka kita tidak akan menyekolahkan Zak dan Rachel, dan mereka akan 100% homeschool. Saya tidak mau pergi ke sangat dalam ke politik, but di beberapa sekolah di Amerika sini, mereka mengajarkan hal yang sangat rasis, pemirsa. Saya tidak mau ajaran tersebut masuk ke otak anak-anak saya, belum masuk ke semua sekolah. Tapi di beberapa sekolah di Amerika sini, mereka sudah mengajarkan hal tersebut. Dan bukan hanya itu, pemirsa, oke? Mereka mengajarkan kayak, saya tidak mau bilang ini namanya karena mungkin sebentar video ini akan di flag, but mereka mengajarkan hal-hal yang super seksi, oke? Yang, you know what I'm saying, right? Hal-hal yang seharusnya anak-anak kecil itu tidak perlu untuk belajar di umur yang seperti begitu. So banyak sekali orang tua yang pergi komplain di sekolah, kenapa ini anak saya pulang begini, kenapa ini mereka mempunyai buku keseksian begini dan lain sebagainya. So I don't want any of that thing in the mind of my kids. Something behind the door. What? Something orange. Okay, go get it. Go get it. Open the door and get it. Okay. Thank you, baby. Apakah akan tetap nge-vlog? Yes. Ini dia yang saya akan bicarakan, yaitu ketika saya sampai di UK, 95% saya akan fokus di vlog. Saya harap sesampainya saya di sana, saya bisa kayak konsisten untuk upload vlog. Saya tahu sekarang ini saya kayak agak sedikit timbul tenggelam, tapi mudah-mudahan kalau saya sudah di sana, you know, sudah lebih kayak relax dan lain sebagainya, saya bisa mengupload banyak lagi video. Saya juga berencana akan mencari asisten rumah tangga, jadi mudah-mudahan kalau saya sudah mendapatkan, saya lebih lega dan lebih ringan beban saya ya. Kita akan lihat bagaimana nanti di vlog, semua hanya akan Tuhan yang atur, pemirsa. Saya bisa merencanakan segala sesuatu yang terbaik, but kalau Tuhan bilang, no girl, no, you're not gonna do it, then I'm not gonna do it. Persyaratan masuk ke UK, surat-surat harus lengkap, dan juga Anda harus tes koronces, pemirsa. Now, ada beberapa orang yang bilang kepada saya bahwa Eropa sekarang Anda harus pakai kartu koronces, but sejauh ini orang Amerika yang khususnya militer, ketika mereka pergi ke UK, itu mereka hanya pergi untuk tes swab. Tes tersebut akan dilakukan beberapa hari sebelum kita berangkat. Ketika kita mendapatkan hasil tersebut, kita akan tunjukkan ke airport dan good to go, pemirsa. List tempat yang saya mau kunjungi banyak, and I cannot wait untuk bikin vlog all the time. I mean, not like 24 hours, pemirsa, because I also have a life, you know what I'm saying? Like, saya mempunyai keluarga yang saya harus memberikan, you know, banyak perhatianku kepada anak-anakku dan suamiku. Obviously, saya akan kasih vlog, dan banyak sekali kayak pasar-pasar malam yang saya sudah lihat di ini grup Facebook yang saya sangat excited sekali untuk pergi. I hope everything goes well and smooth supaya kita bisa pindah dengan damai dan sejahtera, pemirsa. Bagaimana itu? Toko online, oh my gosh, toko online, yes. Now, sudah beberapa bulan ini dari pertama kali saya mengetahui bahwa kita akan pindah ke UK, saya tidak bekerja lagi di toko saya, by the way. Saya tidak menambah inventory sama sekali. Pertama saya berpikir bahwa saya tidak akan membawa barang-barang saya ke UK. But then saya pergi ke komputer dan saya lihat saya punya inventories tidak terlalu banyak, pemirsa. Saya pikir bahwa oke, saya akan bawa saja ini barang-barang ke UK, and then sampai di UK saya akan membuat satu hal yang lebih original di toko saya, yang dimana saya sudah mempunyai rencana tersebut. Saya sudah memang matinat akan membuat hal itu. Kalau sekarang kan kalian lihat di toko saya itu adalah barang-barang yang kayak fast fashion stuff, but ketika saya sampai di UK, saya mau baju tersebut saya yang bikin, oke, saya mau kayak jewelry tersebut saya yang bikin, so everything is like original, dibuat dari tangan ini, pemirsa, oke, tangan yang mereka. So sebenarnya pertama saya berpikir bahwa, you know what, saya mau 100% untuk fokus di vlog. Saya bilang ke si Travis itu dia, but then saya berpikir bahwa no, diri ini tidak akan diam dan tenteram dan damai, karena saya paling tidak suka sekali hanya duduk dan melakukan satu hal, pemirsa. Jadi saya pikir bagaimana kalau saya melakukan 95% vlog, and then persen yang terakhir itu saya akan taruh di, you know, bisnis saya. So saya pikir-pikir bisnis apa yang saya akan bikin ini, dan saya pikir bahwa saya sudah tahu betul apa yang saya akan bikin. But saya tidak mau untuk mengatakan kepada Anda sekarang ini karena itu membutuhkan proses. Saya akan membeli segala sesuatu alat dan lain sebagainya untuk memproses bisnis tersebut. Saya mau untuk lebih berkreasi lagi dengan alam dan juga
lebih ke more original stuff. Yeah, I'm excited. And Zach dan Rachel sudah bisa membantu saya di kantor nanti. So I am so excited pemirsa. I am fucking excited. Oke. Dan juga akan ada vintage items. Now saya mau fokus di vintage kayak sleepwear. There are so many amazing vintage jewelry dari zaman 60-an, 20-an pemirsa, and they are so beautiful. Cuma saya belum post sama sekali karena saya harus kasih bersih dulu, dan lain sebagainya. And nobody got time right now, pemirsa. Saya harus bikin itu ketika saya sudah di UK nanti. So, hopefully everything goes well. I just cannot wait with this one. I am so damn excited, pemirsa. Ini ada yang tanya saya mau pindah naik apa? Oh my gosh. Rencana saya akan pindah itu terbang pakai burung besi, pemirsa, oke? Zach dan Rachel excited atau tidak, setiap hari mereka mengingatkan saya dan Travis kapan kita akan menginjak kerajaan Inggris, oke? Mereka bilang Inggris kerajaan. And then si Rachel, dia sudah pilih-pilih baju. Ini dia saya akan pakai di kerajaan Inggris, si Zach. Ini Spider-Man, saya akan pergi ke kerajaan Inggris bertemu dengan Ratu. Oh my gosh, mereka super pemirsa excited. Apakah kita akan pamit ke tetangga? Saya juga tidak tahu. Maybe yes, maybe no. Apakah Travis ganti warga negara? No, tidak sama sekali. Di UK apakah kita ditempatkan di rumah dinas atau tidak? Oh, thank God, saya mengingat ini. Nilai tambahan ketika Anda pindah ke luar Amerika yaitu pajak tidak ada. Dan juga Anda ditambahkan uang untuk hanya pindah di negara tersebut pemirsa. Dan juga uang untuk rumah di negara lain tersebut akan ditambahkan. So it is so good. Apakah kita akan ditempatkan di rumah dinas? Tidak sama sekali. Si Travis paling tidak suka sekali tinggal di dalam markas militer. Saya juga lebih suka di luar markas militer. Now the thing is, kalau Anda tinggal di dalam markas militer itu mereka mempunyai banyak sekali aturan, oke? Perasaan saya ketika mengetahui saya pindah, oh thank you God for you asking me this. Pertama kali saya dengar, saya kecewa sedikit, oke? Walaupun saya sangat suka dengan Inggris, nenek saya ada di sana, oke, nenek buyut. Unbelievable. Pada saat itu ketika Anda tahu bahwa Anda akan dipindahkan, otak Anda itu kayak dikelilingi oleh segala macam pikiran-pikiran, kekhawatiran dan lain sebagainya. So, pertama ketika saya tahu agak sedikit kecewa, bagaimana saya akan bawa anjing-anjing, bagaimana begini. Like I am tired of moving, apalagi moving overseas. Ketika segala sesuatu Anda sudah urus, kayak anjing-anjing sudah selesai, yang ini sudah selesai, yang itu sudah selesai. Kayak now, Anda sudah kayak nyaman begitu and siap untuk terbang dengan burung besi, pemirsa. Tidak sabar untuk menginjak kaki ke Inggris dan, melihat bagaimana mereka punya budaya di sana. So, I am excited now. Paling terakhir, biaya perjalanan ke UK. Good question. Militer membeli tiket pesawat kita 30 hari sebelum kita pergi. Kita akan bayar pakai kartu militer. Anggota militer Amerika Serikat itu mereka mempunyai kartu travel. Nah, kartu travel tersebut hanya dipakai buat traveling. Tidak bisa Anda membeli yang lain-lain pakai kartu tersebut. Semua yang berhubungan dengan perpindahan, seperti dalam beberapa hari ini kita harus mengosongkan rumah ini. Jadi kita akan pergi tinggal di hotel beberapa hari sebelum kita terbang. Nah, itu dia sudah disediakan oleh militer. Yang saya tahu di setiap markas militer Angkatan Udara Amerika Serikat itu mereka mempunyai hotel di dalamnya. Saya tidak tahu di markas lain, by the way. Kalau Anda di sini ada istri Army, mungkin ada istri Navy, mungkin bisa taruh komen di bawah bagaimana. But saya belum pernah pergi ke markas militer yang lain. So I'm speaking based on Air Force, okay? Nah, hotel kita juga kita dapatkan yang untuk anjing karena si Zoe ikut dengan kita, ya kan? Ketika kita sampai di UK, kita juga akan tinggal di hotel selama mungkin 3 minggu atau 2 minggu. Kita bisa kasih perpanjang, namun kita juga ditempatkan di hotel yang menerima anjing atau di lantai yang menerima anjing. Kemarin juga paspor buat anak-anak sudah keluar. Just FYI, ini adalah paspor militer. Saya bukan warga negara Amerika. Ada sedikit drama mengenai ini paspor. Saya pergi ke markas militer untuk foto paspor karena mereka bilang kepada si Travis bahwa saya membutuhkan paspor militer. And then Travis, dia sudah membaca segala macam peraturan dari militer, oke? Dan dia bilang bahwa no, Anda tidak membutuhkan paspor militer untuk istri saya karena saya sudah mengetahui segala sesuatu. Dan mereka bilang, no, kita membutuhkan paspor untuk istrimu. And then saya pergi ambil foto, pemirsa, di markas militer. Setelah foto selesai, semua dokumen dikirim ke ini militer untuk membuat segala sesuatu paspor. Mereka telepon si Travis dan mereka bilang bahwa
Istri Anda tidak perlu untuk mendapatkan paspor militer. Pakai saja paspor dari negara asalnya. Travis bilang, oh my gosh, mereka ini memang membuang-buang waktu saja ya. Itu saja untuk video Kopi Carlota hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan perkarlotaan kita di hari ini. Saya harap kalian semua enjoy, kalian punya drink. Oke, aduh ini esnya sudah OMG, esnya sudah menghilang pemirsa. Bagaimana mungkin ini terjadi Anyway, kita ketemu lagi di video Kopi Carlota selanjutnya dan bye-bye.